Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, untuk malam hari ini, Mr. Zack akan berkisah tentang kisah-kisah aneh ketika menginap di masjid. Tapi sebelum kita ke cerita, untuk saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga puasanya diterima oleh Allah, menjadikan kita manusia lebih baik dan menjadi amal ibadah kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti bisa juga, sebelum ke cerita, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan cerita-cerita ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, beramal baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, tolong di subscribe, karena subscribe itu membuat Mas Jack lebih semangat dalam membuat konten-konten terbaru. Dan mungkin juga subscribe adalah amal baik ya. Dan apabila ada teman-teman yang punya cerita dan ingin berbagi, silakan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini dialami oleh Mr. Jack sendiri dan teman-teman kira-kira tahun 2004 atau 2005 ya, ketika Mr. Jack sedang kuliah S1 di sebuah masjid di daerah, boleh dibilang di sekitar Jalan Magelang, kota Yogyakarta. Jadi ceritanya adalah, kalau tidak salah itu adalah menginap di masjid untuk nanti niatnya jam setengah 3 atau jam 3 itu akan membangunkan warga dengan sahur ya, dengan sahur. Oke, demi adab dan kesopanan santunan, maka kami itu berempat kalau nggak salah ya, metode ada 3 teman lain, itu kami tidur di selasar atau di teras masjid. Bukan di dalam ya, tapi di teras atau di selasar masjid. Jadi kalau kita gambarkan, masjid itu di belakangnya ada seperti taman gitu, kemudian di belakang taman itu ada sungai, dan di seberang sungai itu adalah banyak sekali pohon-pohon bambu. Nah, karena memang kita niat tidur ya, kita niat tidur pasang weker nanti jam 3, jadi kita semua sudah pasang bantal dan posisi tidur. Nah, ada satu kejadian aneh yang Mr. Zack alami gitu ya, ketika sudah mapan untuk tidur, sudah bersiap tidur, pasang bantal, pasang jaket, dan lepas kacamata, melihat ke arah sungai, karena kan malam hari kita gelapkan semua kita gelapkan, termasuk di belakang masjid itu ada semacam kayak bangunan gudang, itu kita gelapkan semua. Nah, lagi melihat ke belakang masjid ke arah sungai sambil mencari ngantuk gitu kan, tidur-tiduran. Teman-teman yang lain entah sudah tidur atau entah masih mencari ngantuk gitu. Mr. Jack melihat ke arah sungai itu ada pohon, kan banyak pohon bambu tuh ya. Ada salah satu pohon bambu itu yang merunduk ya. Yang bukan pohon bambu itu kan berdiri. Pohon bambunya itu merunduk gitu ya. Bahasa Jawanya mentiung. Jadi pohon bambunya itu merunduk atau rebah gitu. Dan di atas pohon bambu itu ada sesuatu yang terlihat hitam gelap. Karena Mr. Zack memang pertama tidak memakai kacamata, lalu yang kedua kondisi seluruh lingkungan itu adalah gelap, maka Mr. Zack ini mengira itu adalah burung gitu ya. Itu burung apa itu? Kok ada burung yang hinggap di pohon bambu gitu kan, pohon bambu, dan pohon bambu itu bisa
dari tegak berdiri berat sampai dia merebah ya, merebah ke tanah. Jadi dia menyeberang ke ini kan pohon, ini sungai, ini baru masjidnya. Jadi pohon bambu itu merebah sampai mendekati ke halaman belakang masjid. Ada hitam-hitam yang ada di pucuknya. Mr. Zack mengira itu tuh burung. Pertama burung ini burung besar, burung apa? Apakah bangau atau apa gitu. Tahun 2004 kok masih ada bangau. Nah, semakin mendekat ya karena sungainya juga nggak lebar-lebar ya, lebar sungai mungkin sekitar 5 meteran, 4 meter 5, sungai kecil di dalam kampung gitulah. Ketika semakin merebah itu tiba-tiba pohon bambunya itu kembali gitu ya, kembali, dan hitam-hitam yang ada di atas pohon itu lompat ke halaman dan tiba-tiba dia seperti berdiri dan tingginya itu melebihi tinggi dari uh, atap masjid, dan berdiri dalam kegelapan malam. Walaupun gelap malam itu kelihatan lah ya, kelihatan bahwa memang itu ada sesuatu yang berdiri dengan dua kaki. Hewan apa yang berdiri dengan dua kaki dan tingginya lebih dari atap masjid ya? Nggak ada ya. Kalaupun itu gorila atau monyet di Pulau Jawa mungkin nggak ada ya. Orang utan mungkin ada di Kalimantan. Ini di Yogyakarta tahun 2004 berdiri dengan dua kaki, ada tangan, ada sebentuk pundak, seperti walaupun gelap tapi kita bisa membedakan ya, ada hitam-hitam gitu seperti kepala, pundak, kaki berdiri di atas dua kaki gitu ya. Ya karena memang takut ya Mas saya langsung aja miring gitu, miring pura-pura tidur dan pura-pura udah merem aja lah, pura-pura tidur. Dan makhluk itu hanya memutari masjid, nggak berani untuk masuk gitu ya. Entah apa yang dilakukan, cuman Mr. Jack tahu dia mengelilingi gitu ya. Teman-teman yang lain apakah melihat atau tidak nggak ngerti, ataukah memang benar-benar tidur gitu ya. Ya hawanya walaupun dingin di luar karena kita kan di selasar atau di teras masjid ya. Ada angin dan sebagainya, itu rasanya panas sekali. Terdengar suara langkah dan seperti nafas gitu. Kira-kira nggak sampai 40 detik ya makhluk itu mengelilingi masjid dan kemudian kembali lagi seperti ada ketika kembali atau ketika pulang gitu, karena Mr. Jack itu yang didengar adalah seperti suara bambu yang bergesekan. Gitu. Kalau memang itu ditiup angin, kan ada angin dulu, baru kemudian pohon bambu bergesekan. Ini tidak ada angin, nggak ada angin yang kencang maksudnya, tapi pohon bambu itu bergesekan dengan kencang. Dah lah, itu makhluk apa juga nggak tahu, apakah disebut sebagai genderuwo atau apa, wong alam bisawab ya. Oke, singkat cerita jam 3 dan kemudian kita bangunkan warga untuk sahur. Nah, salah satu teman ini saya tanya gitu ya, tadi malam melihat apa gitu. Dan mereka ketiga-tiganya ngomong, oh sudah tidur, sudah nggak lihat apa. Ya, ya, berarti memang yang lihat cuma Mr. Jack sendiri. Ya, sudahlah, wa alam bisawab, masih masih belum tahu itu makhluk apaan. Karena memang datang dari pohon bambu dan pulang ke pohon bambu. Oke, baik demikian. Itu salah satu kisah dari Mr. Zack menginap di masjid gitu ya. Menginap di masjid. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Dan terima kasih Mr. Zack sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini melalui like, share, komen, dan subscribe. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.